Pernah nggak sih kamu nyadar kalau persiapan buat nyatuin cinta dua orang itu dinamikanya sering banget mirip sama simulasi zona perang? Bener banget. Kayak medan tempur yang nggak kelihatan ya. Iya kan? Maksudku, kamu tahu lah, biasanya kalau kita ngomongin perayaan cinta, narasi yang disuapin ke kita tuh sinematik banget. Kayak, wah kamu nemu orang yang tepat, terus kalian berdua mutusin buat hidup bareng, dan semuanya tuh ngalir indah aja gitu. Penuh senyum sampai ke pelaminan yang super sempurna. Sebuah utopia yang manis banget ya emang. Kita tuh kayak udah dikondisikan dari kecil buat ngebayangin momen sakral kayak akad nikah itu sebagai ya titik kulminasi yang murni, rapi, dan sama sekali nggak ada celahnya. Nah, tapi terus realitas menghantam keras. Kamu beneran melangkah masuk ke arena persiapan pernikahan di dunia nyata, dan tiba-tiba aja bayangan romantis ala film Hollywood itu hancur berantakan. Realitas di lapangan tuh seringnya keruh banget. Sangat keruh, bahkan hal yang sepele bisa jadi bencana. Betul, tiba-tiba ada air mata tumpah cuma gara-gara, urusan warna taplak meja yang beda tone sedikit. Terus drama keluarga yang mendadak muncul dari luka masa lalu puluhan tahun lalu. Dan pastinya pertengkaran hebat sama pasangan yang meledak entah dari mana. Iya, dan transisi dari romansa yang murni ke medan perang emosional ini tuh kerasa cepat banget. Seringkali saking parahnya bikin pasangan sampai mempertanyakan keseluruhan hubungan mereka loh. Kayak, beneran nggak sih kita harusnya nikah? Tepat banget. Dan makanya hari ini kita bakal ngelakuin eksplorasi mendalam soal fenomena yang super universal ini. Sumber kita kali ini tuh unik banget. Bukan buku teks psikologi yang tebal-tebal, tapi justru sebuah catatan observasi langsung dari seorang wedding organizer atau WO yang cukup kondang di Indonesia. Wah, ini pasti banyak banget rahasia dapurnya ya. Banget. Catatan ini ngebongkar anatomi konflik pranikah pakai satu analogi yang menurutku brilian banget. Dia nyebutnya rapat para setan yang secara spesifik dikasih tugas buat nyabut tase pernikahan. Jadi, mari kita bedah hal ini. Karena jujur aja, ini bukan sekedar urusan milih bunga atau vendor catering doang. Betul, ini jauh lebih dalam dari sekedar teknis acara. Iya, ini tuh kayak studi kasus ekstrim soal manajemen krisis, psikologi masa keluarga, dan seberapa rentannya emosi kita sebagai manusia. Nah, yang sangat menarik di sini adalah sang WO itu nyorotin kalau sabotase yang ngancurin hubungan ini tuh hampir nggak pernah datang dari bencana skala makro. Kayak nggak ada badai besar atau gedung yang tiba-tiba runtuh. Terus dari mana dong hancurnya? Justru dari hal-hal mikroskopis. Hal kecil yang dibesar-besarin sendiri sama pikiran manusianya pas mereka lagi ada di bawah tekanan yang ekstrim. Oke. Coba deh buat kamu yang lagi dengerin ini, coba kamu berimajinasi bentar aja. Bayangin kita lagi nembus dimensi lain nih. Masuk ke sebuah ruang rapat rahasia yang tak kasat mata. Di sana ada sekumpulan entitas yang kita sebut aja para setan, lagi duduk melingkar di meja bundar gede gitu. Rapat strategi nih ceritanya. Benar. Dan agenda rapat mereka tuh cuma satu. Ngegagalin pernikahan manusia yang bakar digelar 2 bulan lagi. Nah, sang ketua rapat buka pertemuan, tapi dia sama sekali nggak ngerencanain gempa bumi, kebangkrutan, atau tsunami. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena menurut Dewan Direksi tak kasat mata ini, manusia itu udah pinter banget loh. Udah sangat ahli dalam menganjurkan dirinya sendiri. Nggak perlu repot-repot dikasih tsunami. Oh, wow. Itu dalam banget sih. Maksudnya mereka sadar sama prinsip dasar efisiensi. Buat ngeruntuhin sistem yang emang udah rentan karena stres persiapan nikah, mereka nggak butuh palu godam. Mereka cuma butuh nyari celah sekecil mungkin di arsitektur psikologis manusianya. Nah, iya. Ini tuh kayak hacker atau peretas sistem komputer gitu loh. Seorang hacker yang jenius kan nggak perlu ngebom server fisik sebuah bank buat ngelumpuhin sistemnya. Betul, cukup main cantik di belakang layar. Persis. Mereka cuma perlu nyusup, diem-diem, ngerubah satu baris kode kecil aja di dalam sistem, terus udah, mundur aja. Tinggal duduk manis, nontonin sistem itu menghancurkan dirinya sendiri dari dalam, lewat rentetan malfungsi. Makanya, sang ketua setan di catatan WO ini bilang, cukup bantu sedikit aja. Jadi mereka bagi-bagi tugas gitu ya? Iya, pembagian tugasnya spesifik banget. Setan pertama ditugasin buat ngebisikin rasa insecure ke calon pengantin perempuan. Kayak bisikin kalau gaunnya tuh kalah bagus dari gaun temannya yang nikah bulan lalu.
Terus setan kedua niupin kepanikan finansial ke pihak laki-laki. Bikin dia mikir soal gengsi dan biaya yang bengkak. Klasik banget itu masalah uang dan penampilan. Tapi tunggu, setan urusan vendor ini yang paling elegan menurutku. Tugas dia, nggak usah bikin catering basi atau dekorasi kebakar. Cukup bikin satu vendor telat 20 menit aja di hari H. Itu doang. Gila, strategi 20 menit itu bener-bener mahakarya distorsi psikologi sih kalau dipikir-pikir. Gimana tuh maksudnya? Disinilah kita bisa lihat gimana stres itu bener-bener ngebengkokin realitas kita. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Tolong jelasin mekanismenya. Gimana ceritanya keterlambatan 20 menit, yang padahal ya, biasanya kalau nunggu 20 menit mah, kita cuma mainan handphone atau scroll media sosial sambil ngopi, tiba-tiba bisa berubah jadi krisis eksistensial yang ngancam batal nikah. Ini tuh ada kaitannya langsung sama cara otak kita memproses sebuah ancaman. Jadi gini, dalam kondisi normal, korteks prefrontal kita, nah ini bagian otak yang ngurusin logika dan pemahaman soal waktu itu kan, berfungsi sangat optimal. Oke, jadi kita masih bisa mikir waras lah ya. Betul, kamu bisa rasional. Tapi coba bayangin menjelang pernikahan. Pasangan ini kan udah ada di tingkat stres kronis selama berbulan-bulan. Kurang tidur, banyak pikiran. Nah pas sebuah pemicu kecil muncul, kayak vendor catering telat 20 menit, Terus apa yang terjadi di otak? sistem saraf simpatik langsung ambil alih komando. Amigdala kita, si pusat alarm bahaya di otak, itu ngebajak fungsi logika. Otak kamu nggak bisa lagi ngebedain antara catering telat dengan ada harimau lapar yang mau nerekam kita di hutan. Tunggu sebentar. Jadi maksudmu pas kita lagi capek dan stres ngurusin nikahan, bagian otak logis kita tuh benar-benar kayak mati saklar. Terus kita murni bertindak pakai insting bertahan hidup ala manusia purba. Secara harfiah, iya beneran gitu. Darah dan oksigen di otak tuh dialihkan dari pusat logika ke model fight or flight atau model lawan atau lari. Nah, pas otak masuk di mode bertahan hidup ini, persepsi waktu kita jadi kacau balau, terdistorsi habis-habisan. Pantesan. 20 menit rasanya kayak 2 jam yang nyiksa banget ya. Betul banget. Dan gak cuma itu, pikiran otomatis bakal memproyeksikan skenario terburuk karena otak lagi aktif nyari ancaman. Kayak, aduh gimana kalau cateringnya nggak datang sama sekali, keluarga bakal malu besar, kita bakal dihina sama tamu, masa depan keluarga hancur lebur. Ya ampun. Dan itu semua berawal cuma dari 20 menit telat datang? Iya, cuma karena 20 menit. Luar biasa sih ini. Dan dari catatan WHO ini, kita bisa lihat kalau peretasan psikologis ini tuh punya pola. Daripada kita jabarin satu-satu kayak lagi baca daftar belanjaan, mending kita bedah beberapa pola sabotase utama yang paling mematikan di lapangan. Boleh, mari kita bongkar trik ilusi mereka. Pola pertama yang paling sering dimanfaatin sama sistem peretas ini adalah jebakan kelelahan dan ambiguitas komunikasi. Sang WHO nyatet betapa berbahayanya sebuah pesan WhatsApp yang cuma berisi satu kata pendek oke. O sama K doang. Jebakan komunikasi teks pas lagi capek ekstrim, itu emang kombinasi yang super beracun. Tapi sebentar nih, aku pengen nantang ide ini sedikit. Rasanya agak lebay nggak sih kalau kita bilang bales WhatsApp oke doang itu bentuk sabotase? Maksudku, logikanya kan menjelang nikah jadwal itu padat banget. Iya, repot kesana kemari kan. Betul, ada fitting baju lah, rapat panitia keluarga, belum lagi survei lokasi gedung. Balas pesan singkat pakai oke, itu kan seringnya cuma karena efisiensi aja. Mungkin kita lagi nyetir atau lagi meeting di kantor. Masa iya balas oke aja dibilang sabotase? Nah, secara logika kamu bener banget. Itu emang bentuk efisiensi. Tapi masalahnya tuh bukan pada pesan oke itu sendiri. Masalah aslinya ada di pihak penerima pesan yang kondisinya lagi ngalamin kelelahan kognitif tingkat tinggi. Oh, jadi efeknya beda karena yang nerima lagi capek. Persis, waktu cadangan energi mental kita udah habis total gara-gara kurang tidur, dan terus-terusan harus ngambil keputusan penting tiap hari, kita tuh kehilangan kemampuan buat ngasih benefit of the doubt. Kita nggak bisa lagi berprasangka baik. Otak yang lelah itu bawaannya pesimis. Wah, masuk akal. Makanya, pesan oke yang ambigu tadi nggak dibaca sebagai, oh dia lagi sibuk tapi dia setuju. Nggak gitu. Otak malah nafsirin itu sebagai ancaman. Kayak, wah dia marah nih sama aku. Dia udah nggak peduli ya sama pernikahan ini. Aku doang nih yang berjuang sendirian. Gitu loh. Ambiguitas tuh selalu diisi sama ketakutan kalau kita lagi capek. Astaga. Jadi cuma gara-gara lelah, hilangnya konteks dari satu pesan singkat langsung diterjemahin sama otak sebagai hilangnya cinta. Iya, serekat itu hubungannya di otak kita. Itu nakutin banget sih.
Tapi ya, sangat masuk akal. Nah ini ngebawa kita ke pola sabotase kedua, yang menurutku nih ya, paling epik dan legendaris banget di budaya kita. Apa tuh? Drama keluarga. Bener banget. Jebakan terlalu banyak kepala dan validasi identitas. Wow, ini nyorotin gimana ngelibatin keluarga besar itu sering banget jadi titik hancurnya kedamaian. Kamu pasti tahu kan, grup WhatsApp keluarga besar yang tadinya sepi-sepi aja, mendadak berubah wujud jadi kayak ruang debat sidang Dewan Keamanan PBB. Cuma buat ngeributin hal receh kayak warna seragam panitia, mendingan marun atau navy. Haha, analogi sidang PBB itu akurat banget sih. Karena emang di titik itulah politik identitas keluarga mulai bermain kencang. Tapi, lagi-lagi nih, mari kita lihat dari kacamata yang agak beda. Bukankah wajar banget kalau keluarga besar itu pengen ikut campur? Apalagi di budaya komunal kita di Indonesia. Ayah, ibu, paman, bibi, mereka kan emang peduli. Iya, mereka ngerasa punya andil. Nah itu, mereka udah ngasuh anak ini dari kecil dan niatnya murni cuma pengen ngasih yang terbaik buat acaranya. Terus, di mana letak garis batas antara ngebantu dengan niat baik dengan berubah jadi panitia tambahan resek yang justru nyiptain konflik dan mensabotase acara? Pertanyaan yang kritis banget nih. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, niat baik dari keluarga itu ya emang beneran nyata. Nggak ada ceritanya paman atau bibi bangun pagi terus mikir, hari ini aku mau ngancurin nikahan keponakanku ah. Nggak ada yang gitu. Iya kan? Niatnya pasti baik. Tapi batasnya itu terlewati ketika niat baik tadi mulai kecampur sama racun ego, perbandingan sosial, dan kebutuhan mereka buat divalidasi. Sang WO di catatannya tuh ngasih satu kalimat pemicu yang super ikonik banget di acara nikahan. Kalimatnya gini, di keluarga kita biasanya tidak begitu. Aduh, merinding dengernya. Itu mah kalimat sakti pelontar rudal sih. Benar, itu pemicu perang. Mari kita bedah satu kasus nyata dari catatan WO itu soal milih baju pengantin. Jadi ceritanya calon pengantin perempuannya udah milih satu gaun nih, udah srek. Tiba-tiba ibunya nyeletuk bilang potongannya kurang pantas. Tantenya nggak mau kalah nyela, bilang warnanya tuh bakal bikin kulit kelihatan kusam di foto. Terus makeup artis di situ juga ikut-ikutan komentar ngasih saran beda. Wah, keroyokan dong jadinya. Terus ujungnya gimana? Ujungnya, si calon pengantin nangis, kejer, dan ngerasa seluruh acaranya udah hancur berantakan. Nah, di permukaan, kalau kita lihat ya, ini kan kelihatan kayak konflik teknis doang, cuma perkara milih sepotong kain kan? Iya, kelihatannya gitu. Tapi, secara psikologis, ini tuh sama sekali bukan tentang kain, nggak ada urusannya sama baju. Terus tentang apa dong? Kenapa debat soal kain baju aja bisa bikin perang saudara di keluarga? Ini tuh murni tentang validasi identitas dan siapa yang punya otoritas. Coba bayangin, ketika keluarga pihak laki-laki, misalnya ya, maksa pengen nambahin menu catering sate kambing dengan dalih, di keluarga kami biasanya begini loh pestanya. Oke, terus pihak perempuannya nangkepnya gimana? Pihak perempuan tuh nggak ngedengar itu sebagai permintaan biasa buat nambahin seporsi daging. Enggak. Telinga psikologis mereka nangkep kalimat itu sebagai serangan langsung. Mereka mikirnya, oh jadi maksudnya standar keluarga kami ini ada di bawah standar keluarga kalian. Kalian ngerasa lebih superior gitu dari kami. Wow! Jadi sesuatu yang awalnya cuma urusan teknis nambah lauk catering, seketika berubah jadi arena pertaruhan harga diri keluarga. Persis, begitu egonya kesentil dikit aja, niat awal yang tadinya murni pengen ngebantu itu bermutasi. Berubah jadi insting buat mendominasi keadaan dan memenangkan perdebatan itu bagaimanapun caranya. Gila, jadi ini tuh murni soal siapa yang megang kendali atas nilai-nilai di sini. Astaga, pantesan aja. Dan itu ngejelasin secara sempurna banget kenapa pola sabotase ketiga ini jadi ladang ranjau yang paling banyak makan korban. Pola yang mana tuh? Konflik undangan dan biaya ini sering banget kejadian kan. Pihak sana pengen ngundang 200 orang teman-temannya. Pihak sini ternyata cuma punya kuota gedung buat 100 orang. Tiba-tiba perdebatan yang tadinya logis berubah jadi ajang saling tuduh. Kayak, kenapa sih teman-teman dia diundang semua, kok kerabat dekat kita malah nggak dapat undangan? Wah, mereka nginjek-injek kehormatan keluarga kita nih. Iya, bawa-bawa kehormatan segala. Atau pas ngebahas anggaran dekorasi. Muncul kalimat, kenapa sih pihak sana nggak mau ikut patungan bayar foto booth? Wah, mereka pelit banget sih. Seketika esensi dari perayaan cinta ini langsung lenyap gitu aja. Digantiin sama perhitungan akuntansi yang super sinis dan penuh kecurigaan satu sama lain. Disinilah kita bisa ngelihat konsep yang namanya loss aversion atau penghindaran kerugian itu bekerja secara sangat destruktif.
Konsep apa itu? Loss aversion. Iya, jadi dalam psikologi perilaku, ada temuan kalau manusia itu merasain penderitaan akibat kehilangan sesuatu itu 2 kali lipat lebih kuat daripada kesenangan pas mereka dapetin sesuatu. Oh, jadi takut ruginya tuh lebih gede daripada senang untungnya. Bener banget. Jadi pas kuota undangan sebuah keluarga itu dipotong, mereka tuh nggak ngelihatnya secara logis kayak, oh ini manajemen kapasitas gedung. Mereka justru ngelihatnya sebagai sebuah kerugian status sosial yang besar. Terus soal uang dalam persiapan nikah, itu bukan cuma sekedar alat tukar lagi. Uang berubah jadi mata uang ego, jadi simbol dominasi, dan alat buat ngukur seberapa besar sih kepedulian pihak sana. Makanya, sensitif banget ya kalau udah nyenggol uang. Sangat sensitif. Pas seseorang tiba-tiba dicap pelit cuma gara-gara nggak mau bayar biaya tambahan dekorasi, itu tuh sebenarnya udah jadi pembunuhan karakter. Dan itu semua didorong sama rasa takut rugi atau loss aversion tadi. Dan ini hal yang sering banget nggak disadarin sama pasangan yang mau nikah loh. Kalau kita perhatiin lagi dari catatan WO ini, konflik-konflik pranikah ini tuh sebenarnya ngebuka semacam jendela buat ngintip masa depan mereka. Maksudnya gimana tuh jendela masa depan? Ya, bukankah cara sebuah pasangan dan keluarganya ngerespons krisis jumlah undangan? Atau gimana mereka debat ngurusin pembengkakan biaya catering ini, itu tuh kayak cerminan mikroskopik. Cerminan tentang gimana mereka berdua nantinya bakal ngerespons krisis finansial yang sesungguhnya, let's say, di tahun kelima pernikahan mereka nanti. 100% akurat. Kamu baru aja nyentuh inti paling dalam dari keseluruhan masalah ini loh. Beneran? Iya, cara sebuah pasangan bernavigasi ngelewatin intervensi keluarga dan cara mereka ngelola anggaran pernikahan yang ngepas itu benar-benar sebuah trailer atau cuplikan film. Cuplikan tentang gimana mereka nanti bakal ngelola cicilan KPR rumah, ngatur biaya pendidikan anak, atau ngadepin intervensi mertua soal pola asuh anak di masa depan. Gila. Jadi menyadari betapa rentahnya proses menuju akad ini terhadap peretasan emosional, pertanyaan terpentingnya sekarang adalah, gimana caranya sepasang manusia bisa selamat ngelewatin medan ranjau ini tanpa saling menghancurkan satu sama lain? Nah, untungnya sang WO ngeresepin sebuah panduan bertahan hidup yang praktis banget di catatannya. Apa tuh aturan pertamanya? Aturan emas yang pertama, pasangan harus mendeklarasikan diri mereka sebagai satu tim yang benar-benar tak tertembus. Dan jadi satu tim ini bukan sekedar kalimat romantis menye-menye buat di kartu undangan ya. Dan aku ngebayangin pasangan yang mau nikah, itu seolah-olah mereka lagi main di nomor ganda, di sebuah pertandingan bulu tangkis yang sengit banget. Wah, analogi yang menarik nih. Gimana ceritanya? Gini, kalau kita main ganda, terus partner kita salah mukul bola, atau tiba-tiba dia kepleset karena sepatunya licin pas lagi tanding, kita kan nggak mungkin tiba-tiba ngentiin pertandingan kan? Terus kita jalan ke tengah lapangan, nunjuk-nunjuk mukanya, dan marahin dia abis-abisan di depan net sementara seluruh keluarga besar nontonin dari tribun. Ya bener, konyol banget kalau kayak gitu. Kita nggak mungkin ngelakuin itu. Yang ada, kita bakal otomatis lompat buat ngecover area kosong yang ditinggalin partner kita bantu dia berdiri lagi. Kita ingat kalau kita berdua tuh lagi main ngelawan bola masalah yang datang dari seberang net. Bukan malah berantem ngelawan satu sama lain di dalam lapangan sendiri. Analogi bulu tangkis yang brilian banget. Itulah persisnya yang dimaksud dengan menjaga barisan tetap rapat. Ketika pasangan udah punya kesepakatan kuat dari awal kayak, hey, kita nggak akan pernah buka konflik internal kita di depan keluarga besar ya. Nah, intervensi toksik apapun dari luar itu pasti bakal ngebentur dinding pertahanan yang solid ini. Masalahnya cukup diselesain berdua aja di belakang layar. Betul. Dan buat bisa terus main ganda dengan kewarasan penuh sampai hari H, sumber kita ngenalin satu taktik yang menurutku ini penyelamat nyawa banget sih. Namanya manajemen lelah. Wah, ini krusial banget. Sering dilupain. Iya kan? WOE ini nyaranin satu kalimat ajaib yang beneran harus dijadiin mantra sama semua calon pengantin. Kalimatnya sederhana. Kita bahas besok saja. Udah, itu aja. Jangan pernah maksa ngambil keputusan, apalagi keputusan yang memicu emosi tinggi, pas tubuh lagi lelah, mata ngantuk berat, dan energi udah terkuras habis. Secara fisiologis, ini tuh sebenarnya taktik cerdas buat meribut atau memulai ulang sistem otak kita. Kayak yang udah kita bahas tadi ya, soal amigdala yang ngebajak logika, tidur itu adalah cara alami tubuh buat nurunin kadar kortisol atau hormon stres yang lagi tinggi-tingginya. Jadi beneran di restart ya otaknya. Bener, dengan ngomong kita bahas besok,
kamu secara harfiah lagi ngasih waktu biar aliran darah bisa kembali normal ke korteks prefrontal kamu. Sebuah masalah salah cetak undangan yang pas malam hari tuh rasanya kayak akhir dari dunia. Sering banget pas besok paginya, setelah kamu tidur 8 jam dan sarapan enak, rasanya berubah jadi, oh cuman masalah sepele tinggal telepon percetakannya aja kelar. Otak emang bener-bener butuh di restart ya. Nggak bisa dipaksa lembur mikir. Nggak bisa, malah makin runyam nanti. Nah, pas logika udah balik berfungsi normal di pagi hari, pasangan bisa mulai pakai senjata ampuh berikutnya dari catatan WO ini, yaitu menggunakan humor. Humor. Senjata pamungkas yang paling elegan. Iya kan? Kayak misalnya pas resepsi, MC-nya keseleo lidah salah manggil nama mertua. Atau pas lagi akad, tiba-tiba listrik gedung mati jeglek selama 5 menit. Nah, alih-alih meledak marah-marah ke WO dan ngerusak mood seharian penuh, ya mending diketawain aja. Benar, dibikin santai aja. Sang WO ngasih contoh respon yang asik banget. Kalau MC salah sebut nama ayah mertua, pengantinnya nyeletuk aja. Wah, papa dapat nama panggung baru nih dari MC. Asik juga tuh namanya. Kenapa ini penting banget? Karena tamu undangan itu sifatnya kayak cermin. Mereka cuma bakal mantulin energi dari sang tuan rumah. Kalau pengantinnya santai dan malah bisa ketawa lepas, tamu juga bakal ngerasa, oh ini kejadian lucu-lucuan aja nih, sekedar hiburan ringan. Nah, dari sisi psikologi, humor itu adalah interupsi kognitif yang paling kuat loh. Dia seketika bisa ngerebut kembali kendali otak kita dari situasi yang tadinya kacau balau dan langsung mematikan jalur peretasan stres amigdala yang kita bahas tadi. Oh, langsung putus gitu ya siklus stresnya? Putus seketika. Humor itu ngembaliin kita pada perspektif nyata bahwa hey, ini tuh cuma sebuah acara pesta, bukan operasi bedah jantung yang taruhannya nyawa orang. Santai aja. Betul banget. Dan perspektif itu yang nuntun kita pada elemen terakhir dari panduan bertahan hidup ini, yaitu seni menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada. Ini yang paling susah, tapi paling melegakan kalau bisa diterapin. Round dan WO. Nggak ada. Pasti ada aja bunga dekor yang rontok, gaun yang tiba-tiba tersangkut kursi, hujan deras yang tiba-tiba turun pas acara outdoor, atau hal paling ekstrim kayak cincin kawin yang tertinggal di laci meja hotel pas mau akad. Waduh, kalau cincin ketinggalan sih emang panik maksimal itu. Iya, pada detik kejadian, rasanya tuh pasti kayak bumi runtuh seketika. Tapi, ironisnya, hal-hal kacau dan melenceng inilah yang nantinya bakal jadi memori paling otentik buat keluarga itu. 5 atau 10 tahun dari sekarang, pas lagi kumpul keluarga di hari Lebaran, yang dibahas sambil ketawa ngakak tuh bukannya seberapa simetris susunan bunga di pelaminan. Nggak ada yang ingat susunan bunga. Nggak ada. Yang dibahas pasti, kamu ingat nggak sih waktu ayah panik lari-lari balik ke hotel, keringetan, gara-gara cincin kawinmu ketinggalan di laci. Terus mau ketawa kan? Iya, karena kesempurnaan itu mudah banget dilupakan saking seragam dan samanya, sama acara lain. Kekacauan yang berhasil diatasi bersamalah, yang pada akhirnya nyiptain sejarah dan keintiman sebuah keluarga. Dan jujur aja, semua taktik ini mulai dari kerjasama tim yang solid, pemain bulu tangkis ganda, manajemen waktu istirahat, penggunaan humor, sampai penerimaan atas kekacauan, itu semua cuma bakal bekerja kalau pasangannya secara radikal terus-terusan mengingat tujuan utama mereka. Tujuan utama ya. Jadi, apa sih sebenarnya esensi dari semua keribetan ini? Coba deh, kalau kita kupas habis semua lapisan dekorasi yang harganya ratusan juta itu. Kita singkirin gaun desainer dan kita pinggirin hidangan mewah yang berlimpah. Esensi dari momen sakral pernikahan ini tuh sungguh luar biasa sederhana loh. Sangat amat sederhana. 2 orang duduk berhadapan, ada kehadiran wali di situ, ada saksi yang ngeliat, terus ada janji ijab kabul yang diucapkan dengan jelas, sah, udah selesai. Cuma itu doang intinya. Sesimpel itu kan sebenarnya. Kehancuran emosional yang sering terjadi itu semata-mata muncul karena manusianya tersesat di dalam ilusi buatan mereka sendiri. Mereka tuh mindahin energi yang seharusnya murni dipakai untuk mempersiapkan pernikahan mereka, malah diubah jadi obsesi gila-gilaan untuk memproduksi sebuah pertunjukan teatrikal gede-gedean cuma demi mengesankan orang lain. Bener banget. Demi panggung validasi kan jatuhnya? Betul. Tapi ketika fokusnya berhasil dikembaliin lagi pada kesederhanaan esensi janji suci tersebut, perlahan beban ekspektasi yang berat itu bakal menguap dengan sendirinya. Warna catering nggak sesuai harapan, atau lauknya kurang dikit, nggak masalah sama sekali. Karena toh esensinya kita berdua tetap sah menikah hari ini. Mau cateringnya warna apa kek tetap sah.
Makanya, ada satu kalimat penutup dari sang WO di catatannya yang menurutku berhasil ngerangkum keseluruhan keruwetan ini dengan sangat indah. Dia nulis gini, kalau para setan bekerja lewat hal kecil, manusia bisa selamat dengan hati yang besar. Wah, merinding dengar kalimatnya. Sebuah tesis yang sangat mendalam dari lapangan. Hati yang besar di konteks ini tuh bukan sekedar konsep puitis belaka ya. Ini tuh ngomongin soal kelenturan kognitif otak kita. Kelenturan gimana maksudnya? Ya, kemampuan kita buat memaafkan kesalahan-kesalahan kecil dengan sangat cepat. Kemampuan buat menekan ego yang selalu pengen merasa paling benar. Dan yang paling penting, menyediakan ruang toleransi yang sangat luas buat masuknya ketidaksempurnaan. Baik itu ketidaksempurnaan dari pasangan kita sendiri, kepanikan dan reseknya keluarga, maupun ketidaksempurnaan dari keadaan alam yang di luar kendali kita. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merah merangkum semua yang udah kita eksplorasi hari ini dari dokumen sang WO, apa yang baru aja kita bedah ini sebenarnya ngebentang jauh melampaui sekedar buku panduan buat ngerencanain resepsi pernikahan loh. Betul, ini aplikatif buat banyak hal. Bagi kamu yang sekarang lagi dengerin pembicaraan kita, entah kamu emang lagi sibuk mau menikah, atau udah lama menikah, atau bahkan sama sekali nggak ada rencana buat menikah dalam waktu dekat, pembahasan kita hari ini tuh sejatinya adalah sebuah masterclass. Kelas tingkat tinggi dalam menjaga kewarasan saat kita harus mengeksekusi proyek emosional bareng manusia lain. Karena dinamikanya bakal selalu sama kan? Identik, prinsipnya super universal. Menjaga komunikasi biar tetap rasional, belajar buat nggak saling nyarang pas cadangan energi fisik lagi habis, dan yang paling penting, nolak tegas buat diadu domba sama pihak luar. Prinsip pertahanan ini tuh sama persis kepakainya pas kamu lagi ngebangun startup teknologi dari nol bareng rekan bisnismu. Atau pas kamu dan pasangan lagi pusing renovasi rumah tua berdua. Atau bahkan pas kamu lagi stres nyoba ngordinasiin acara liburan lintas benua bawa rombongan keluarga besar. Bener banget, liburan keluarga besar tuh medannya mirip banget sama nikahan. Iya kan? Dinamikanya benar-benar identik. Entitas setan kecil yang nyabutase rapat dewan direksi perusahaan kamu, atau yang bikin rusuh di grup WhatsApp liburan keluarga, itu adalah algoritma perusak yang sama persis kayak yang kita bahas tadi. Sangat relevan sih kesimpulannya. Eksplorasi kita hari ini tuh seolah jadi bukti nyata kalau musuh terburuk dalam setiap kolaborasi antar manusia itu seringkali bukan faktor eksternal yang gagal terwujud. Bukan karena hujan, bukan karena vendor telat. Terus musuh terselubungnya apa? Musuh yang paling mematikan justru adalah narasi negatif kita sendiri. Asumsi-asumsi liar yang nggak berdasar, dan ilusi ancaman yang kita ciptain, dan kita sutradarai sendiri di dalam kepala kita yang dipicu dari hal-hal super sepele. Kita tuh sering banget loh ngarang cerita fiksi apik seolah-olah ada niat jahat dari orang lain ke kita. Padahal realitas aslinya mah sesederhana miskomunikasi, atau emang orangnya lagi capek dan butuh tidur aja. Bener banget. Pada akhirnya, kita sendirilah yang sering jadi arsitek dari penderitaan kita sendiri. Nah, untuk nutup eksplorasi seru kita kali ini, ada satu pemikiran yang lumayan provokatif nih, yang pengen aku tinggalin buat kamu renungin di keseharianmu nanti. Wah, apa tuh pemikirannya? Coba deh, kamu pikirin. Seandainya ada sepasang manusia yang mampu berlatih dan akhirnya benar-benar menguasai tingkat kesabaran, humor, dan kerja sama tim yang ekstrim selama mereka ngadepin segala macam sabotase dan peretasan psikologis pranikah ini. Oke, terus mereka bawa ke pernikahan? Iya. Lalu mereka bawa terus otot kolaborasi yang udah terbentuk kuat itu masuk ke dalam kehidupan pernikahan mereka sehari-hari. Coba bayangin seberapa tangguh dan solidnya hubungan mereka nantinya. Wah, nggak bakal gampang goyah sih, pasti. Kan? Makanya mungkin aja, ya ini sekedar pemikiran aja ya, mungkin ujian sesungguhnya dari alam semesta ini tuh sama sekali bukan tentang seberapa sempurna acara di hari H pernikahan itu bisa berjalan. Sama sekali bukan. Melainkan rentetan kekacauan, drama tangisan, dan konflik sebelum akad itu tuh emang sengaja dikirim sama alam semesta sebagai sebuah bootcamp. Semacam kamp pelatihan militer buat emosi kalian berdua. Simulasi zona perang buat ngelatih otot mental ya? Tepat. Sebuah simulasi zona perang yang dibikin buat ngelatih otot kerjasama tim kalian berdua. Sebagai pondasi dan persiapan fundamental banget buat menghadapi krisis kehidupan nyata yang jauh lebih besar. Let's say, 50 tahun setelah tenda pernikahan kalian itu dibongkar. Itu konklusi yang indah sekaligus bikin merinding sih. Ya kan? Jadi, teruntuk kamu yang saat ini lagi ada di dalam parit pertahanan, yang lagi pusing dan berjuang di fase persiapan pernikahan yang super melelahkan itu, selamat bertahan dan menikmati prosesnya ya.
Ingat pesan pamungkas dari sumber Wo kita hari ini. Taklukkan setan-setan edan itu ya.